Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Aji. Oke, ya kali ini kita akan latihan soal-soal mengenai tekanan dan eh, bab tekanan pada zat, dan yang kedua adalah bab getaran dan gelombang. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung saya cek soalnya. Oke, ini dia. Kita kopas dulu. 3 soal. Oke, kenapa nggak mau? Oh, oh. Nah, oke ya. Dimulai dari bab tekanan. Jadi ini bab tekanan dulu. Oke. Nomor 1. Bab tekanan pada zat. Oke, nomor 1. Berikut satuan dari tekanan yang benar adalah. Oke, jadi ada beberapa macam satuan dari tekanan. Oke ya, satuan tekanan itu banyak. Satuan tekanan antara lain yang pertama PA, atau ini dibacanya Pascal. Oke ya. Kemudian adalah Newton per meter persegi. Ada lagi apa, Pak? Ada lagi adalah ATM. Oke ya. Ada lagi satuannya adalah bar. Ada lagi satuannya adalah CMHG. Ada lagi satuannya adalah mmHg. Oke. Nah, jadi sementara ini yang perlu kalian ketahui, macam-macam satuan di tekanan itu ada, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita cek. PAN meter persegi. Nomor yang A itu sudah jelas bukan. Oke ya. Yang B PAN, N enggak ada di sini, adanya Newton per meter persegi. Jadi yang tepat adalah yang C. Oke, selanjutnya nomor 2. Tekanan pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan sama besar, merupakan bunyi hukum Pascal. Oke ya. Kenapa kok hukum Pascal, Pak? Nomor 2. Hukum Newton itu tentang gerak. Kayak hukum Newton itu tentang gerak, bukan tentang tekanan. Kemudian kalau bunyinya Archimedes, itu adalah fluida yang tercelup, benda yang tercelup, benda yang tercelup atau benda yang berada di dalam fluida, kayak benda yang berada di dalam fluida akan mengalami gaya angkat ke atas sebesar fluida atau berat fluida sebesar berat fluida yang dipindahkan. Nah, seperti ini bunyinya hukum Archimedes. Kalau hukum hidrostatik apa Pak? Nggak ada ya. Jadi adanya tekanan hidrostatik, bukan hukum hidrostatik. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah agar memperbesar tekanan pada zat padat dapat dilakukan dengan cara. Oke, rumusnya tekanan pada zat padat itu adalah P sama dengan F per A. Dari rumus ini kita bisa mengambil
Atau kan sebelumnya sudah saya jabarkan ya, mana yang hubungannya berbanding lurus. P dengan F karena sama-sama di atas, ini namanya sebanding. Atau nama lainnya adalah berbanding lurus. Kalau P dengan A itu berbanding terbalik. Loh kenapa Pak? Karena P-nya ada di atas, P ini kan aslinya P per 1, sedangkan A-nya ada di bawah seper A gitu ya. Jadi ini berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik semakin besar A, semakin kecil P. Kalau berbanding lurus atau sebanding sama kayak yang P dengan F berarti semakin besar F semakin besar P. Intinya kalau sebanding atau berbanding lurus itu yang kiri makin besar yang kanan makin besar. Tapi kalau berbanding terbalik ya kebalikannya. Kalau kini yang kiri itu besar yang kanan menjadi kecil. Oke, kita cek agar memperbesar tekanan. Jadi inginnya itu adalah memperbesar tekanan. Berarti F-nya juga diperbesar. Oh, di sini adanya memperkecil gaya, berarti bukan jawabannya. Nah, berarti kita cek dengan A. P dengan A. Kalau ingin P-nya besar, berarti A-nya harus kecil karena hubungannya berbanding terbalik. Seperti itu ya. Jadi memperkecil luas penampang. Oke, seperti itu. Penjelasannya itu seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya, next. Nomor 5. Berikut alat-alat yang memanfaatkan hukum Archimedes. Alat-alat yang memanfaatkan hukum Archimedes adalah yang pertama. Tadi nomor berapa sih tadi? 3 ya? Ntar nih kelewatan. 4-nya belum. Oke, kita bahas. Nomor 4. Berikut alat-alat yang memanfaatkan hukum Pascal. Nah, yang memanfaatkan hukum Pascal langsung saja ini yang A ya. Oke, perahu itu bukan layang-layang, itu bukan, tuas itu pesawat sederhana, bukan hukum Pascal. Perahu kapal selam bukan, akuarium, tanggul sungai dan PLTA bukan. Kalau berikut alat-alat yang memanfaatkan hukum Archimedes adalah ya perahu, kapal selam, balon udara gitu ya. Jadi hukum Archimedes itu yang kayak mengapung, tenggelam, melayang seperti itu. Oke, nomor 6. Sekarang kita cari kedalamannya dulu. Nomor 6 itu ya, kita cari kedalamannya dulu. Berarti dari sini. Oke, berarti dari sini. Nah, di situ ini kan 50 cm, di sini 15, berarti hanya ya 50 cm dikurang 15 cm sama dengan berapa? 35 cm atau 0,35 meter. Seperti itu. Rho itu ada dua ya. Rho itu ada dua. Jadi rho itu sama dengan 1 gram yang pertama. 1 gram per centimeter kubik atau 1000 kilogram per meter kubik. Nah, kalau ini satuannya pakai meter, berarti ya kita pakai yang meter nanti. Seperti itu. Kalau G dihafalkan, kalau G berapa? Percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Oke, langsung kita kerjakan. PH sama dengan rho GH. Rho-nya adalah 1000, G-nya 10, H-nya adalah 0,35. Berarti ini adalah 3500 Pascal. Oke ya. Next.
Oke, selanjutnya. Nomor 7. Untuk mengukur tekanan gas dalam tabung digunakan air raksa seperti gambar berikut. Oke, jika tekanan udara luar adalah 76 cmHg dan hanya 3 cm, jadi selisih ketinggiannya ini ada 3 cm ya, maka tekanan gas di dalam tabung sebesar, oke ya. Jadi gas di dalam tabung di sini dan udara luar di sini itu saling dorong-mendorong. Oke ya. Jadi logikanya gas ini mendorong ke sini. Jadi gas ini mendorong di pipanya ini juga, dia mendorong. Seperti ini. Nah, ini panahnya. Ini juga mendorong. Oh, ternyata kok selisihnya itu tinggian sebelah kiri, berarti kan gasnya kalah oleh udara luar. Oke ya. Kan kedorongnya itu gesernya. Kayak kalian kalau dorong-dorongan sama teman kalian, berarti kalau arah misalkan meja yang si A dorong ke kiri, si B dorong ke kanan. Kok mejanya ke kiri ke arah si A gitu ya. Sorry, ke kanan ke arah si A. Ya, berarti B yang menang seperti itu. Sama, ini raksanya ini, yang warnanya kuning sama merah-merah ini raksanya. Kok raksanya kedorong ke gas, berarti gasnya yang kalah. Lebih besar siapa? Ya lebih besar tekanan udara luar, seperti itu. Kalau lebih besar udara luar, artinya kan gini, lebih besar udara luar. Nah, cara ngitung selisihnya gimana Pak? Ya berarti P itu adalah P0 min H. Seperti itu. P0-nya kan 76, hanya 3. Berarti ya ini 73 cm Hg. Oke ya. Karena lebih besar udara luar. Yang 8 sekarang. Ini dorong juga. Ini dorong tapi gesernya dia ke sana ya. Ini ke sini kan gesernya. Raksanya dorong ke arah udara luar, berarti yang menang kan gas di dalam. Berarti lebih besar udara luarnya, ini lebih besar udara luarnya. Kalau ini lebih besar gasnya. Kalau lebih besar gasnya berarti gimana Pak? Berarti ya P0 tadi ditambah selisih. Jadinya 76 ditambah 3, jadinya 79 cmHg. Jadi logikanya gini aja, kita cek, oh ini kok kekuatan udara luar, berarti nanti jawabannya harus kurang dari 76. Oh, jawabannya 73 berarti benar. Oh, ini kok lebih kuat gasnya, berarti nanti jawabannya lebih besar dari 76 atau 79 berarti benar. Tentukan selisihnya dari mana? Dari ketinggian. Oke, next. Oke, selanjutnya. Jika berat benda W 550, A 110, dan A2 50 cm, maka gaya minimumnya yang diperlukan adalah, nah ini langsung aja dieksekusi pakai F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya yang mana ya? 11 ini, kiri, ngikut A1-nya itu. Oh, F1 itu yang ditanyakan. F, Pak, berarti A1-nya dimasukkan 10. F2-nya 550 karena bebannya W F2-nya. A2-nya 50. Oke, berarti F sama dengan dibagikan jadinya 11 ya. Nah, berarti ini kan 11 dikali 10 sama dengan 110 Newton. Seperti itu. Lanjut. Ini nomor 10. Kita cek nomor 10. Apabila benda-benda berikut memiliki massa yang sama, maka tekanan terkecil adalah, kita pakai konsep sebelumnya ya. Konsep sebelumnya itu kan tekanan terkecil berarti P sama dengan F per A. Berarti yang luasnya paling besar. Kan ini berbanding terbalik P dengan A. Jadi kalau P terkecil berarti luasnya yang paling besar. Kita cek. 2 kali 4, 8. 4 kali 4, 16. 4 kali 3, 12. 3 kali 3, 9. Berarti yang paling besar adalah yang B. Selesai gitu aja ya. Oke, lanjut.
Nomor 11. Pengertian dari getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Penggaris digetarkan dengan frekuensi 125 Hz, artinya dalam waktu 1 detik terdapat 125 getaran. Kan frekuensi itu banyak getaran dalam 1 detik. Seperti itu. Nomor 13. Oke. Waktu yang diperlukan untuk bergetar dari A, B, C, B, A adalah 2 detik. A, B, C, B, A. Oh, berarti itu 1 getaran. Oh, waktu yang diperlukan untuk 1 getaran kan A, B, C, B, A itu 2 detik. Jadi N-nya 1 getaran, waktunya adalah 2. Seperti itu diketahuinya. Dengan jarak AC 6 cm. AC 6 cm. Pertanyaannya adalah frekuensi dan amplitudo. F rumusnya adalah N per T. Dijawab sendiri ya, berapa berarti. Kemudian mencari amplitudo. Amplitudo itu kan dari B ke A, titik setimbangan ke sini. Jadi amplitudo itu ngitungnya dari sini ya. Nah, dari sini itu amplitudo ini. Saya tuliskan amplitudo gitu. Amplitudo. Kalau dari C 6 cm berarti amplitudonya ya setengahnya AC. AC kan 6 cm, sedangkan amplitudo itu cuma dari titik setimbangan ke A atau dari titik setimbangan ke C. Itu amplitudo, berarti setengahnya ya. Oke. Lanjut, next. Nomor 14. Sebuah bandul diayunkan sehingga bergerak bolak-balik seperti gambar berikut ini. Bandul menempuh jarak AB dalam waktu 0,25 sekon. Oke ya, bandul menempuh jarak AB dalam waktu 0,25 sekon. Periode dan frekuensi bandul ayunan berturut-turut sebesar. Diketahui nomor 14, waktunya atau T-nya adalah 0,25 sekon. Oke, N-nya sekarang. N-nya. Oke ya, yang diketahui cuma AB. Kita cek. Dari A, kan A, B, C, D, E, balik lagi ke A, berarti itu sebesar 1. Oke ya, itu 1 getaran. Jadi balik dari A ke A lagi itu 1 getaran. A, B, C, D, E, D, C, B, A. Itu 1 getaran. Artinya kalau cuman A ke E, berapa getaran? Setengahnya. Kan 1 itu kalau bolak-balik ini ya. Nah, ini 1. Dari A ke E, balik lagi ke A, 1. Berarti kalau cuman ke E, setengah. Berarti kalau cuman ke C, seperempatnya lagi. Berarti kalau cuman ke B, seperdelapan. Seperti itu. Pertanyaannya adalah periode dan frekuensi. Kita hitung periode dan frekuensinya. Kalau periode itu adalah T per N. Nah, jadinya ini adalah T-nya itu 0,25, N-nya adalah 1/8. Berarti ya 0,25 dikali 8 per 1 sama dengan 2. Oh, kok ketemu 2? Udah jawabannya 2 itu cuma D ya, dijawab D saja. Cuman karena kita belajar, kita buktikan juga frekuensinya. F sama dengan N per T. N-nya adalah 1/8, T-nya 0,25. Berarti ini 1/8 dikali 0,25. Oke ya. 0,25 adalah, oke, ini biar lebih gampang tuh gini aja lah. Biar lebih gampang ya, ini buat mempermudah saja. Ini diubah dulu aja, jadikan 1/4. Jadi 0,25 itu kan 1/4. 1/8 bagi 1/4. Nah, jadinya kan 1/8 dikali 4/1. Jadinya adalah setengah. Oke, benar berarti jawabannya yang D. 15. Dua ayunan dengan data seperti gambar ayunan K
panjang L-nya 25 cm. Kemudian yang L panjangnya 30 cm. Jika beban ayunan L 2 kali dari K, maka periode dan frekuensi yang benar adalah, jadi kalau bandul itu rumusnya periode dan frekuensi itu seperti ini. T sama dengan 2pi akar L per G. Oke ya. Nah, jadi T sama dengan 2pi akar L per G itu rumusnya. Kalau pegas itu rumusnya adalah T sama dengan 2pi akar M per K. Jadi kalau di bandul yang berpengaruh itu adalah L panjangnya. Jadi yang berpengaruh di bandul, yang berpengaruh itu adalah L atau panjang tali ya ini, panjang tali dan gravitasi. Panjang tali dan gravitasi. Percepatan gravitasi. Oke ya. Kemudian kalau pegas M masanya, nah, dan konstanta pegas atau K. Konstanta pegas. Oke ya. Oke, jadi itu tadi artinya kan di pertanyaannya itu jika beban ayunan L 2 kali dari K, maka periode dan frekuensi yang benar adalah gitu ya. Jadi dari ayunan K dan L adalah seperti itu. Jadi bebannya itu nggak berpengaruh. Kenapa kok nggak berpengaruh? Karena bandul bukan pegas ya. Nah, bukan pegas. Jadi yang berpengaruh adalah L-nya. Oke, T-nya dulu. K dan L. T-nya K dan T-nya L. TK dan TL. T itu dipengaruhi oleh L. Ini di atas, ini juga di atas. Berarti semakin panjang L, T-nya juga semakin besar. Lebih panjangan siapa? K atau L? Oh, L. Berarti ini hubungannya adalah seperti ini. Yang L lebih besar. Kalau frekuensi ya tinggal kebalikannya kalau frekuensi. FK sama FL. Ya udah tinggal dibalik seperti ini. Oke. Seperti itu. Oke ya, lanjut. Next. Oke. Kita bahas lagi nomor 16. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi, ya ada yang perlu medium, ada yang enggak, mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nomor 17, nomor 16 gampang ya. Nomor 17, sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 17. V-nya adalah 300 meter per second. Kemudian panjang gelombangnya atau lambdanya 75 meter. Pertanyaannya adalah frekuensi. Ya udah tinggal dimasukin V sama dengan lambda dikali F. 375 dikali F, berarti F-nya berapa? Ya 4, gitu aja. Oke. 18. Frekuensi dan cepat rambat gelombang tersebut adalah, oke, ini diketahui kita cari panjang gelombang dulu ya. Jadi ini nyarinya satu-satu. Kenapa kok satu-satu, Pak? Ya karena diketahuinya lebih amannya itu seperti itu cara nyarinya. Jadi mencari panjang gelombang itu dilihat dari panjangnya L-nya. L.
L-nya berapa senti nih? 60 senti ya itu ya. 60 senti. Kemudian ini berapa gelombang? Dari lembah ke lembah 1. Lembah ke puncak setengah berarti 1,5. N-nya adalah 1,5. Nanti ketemu panjang gelombang. Lambda sama dengan L per N. 60 dibagi 1,5. Jadinya adalah 40 senti. Seperti itu. Selanjutnya mencari frekuensinya. N dan T. N-nya kan udah diketahui beda. Ini kan N buat panjang gelombang. Cara membedakannya gimana sih Pak? Gini, yang diketahui 60 cm itu kan L. Berarti banyak gelombangnya dari 60 cm. Berarti itu khusus untuk mencari panjang gelombang. Kalau T yang diketahui kan sampai sini nih. T-nya berapa itu? 0,5 detik. Ada berapa gelombang? Kita hitung. 1, 2, 2,5. 2,5. Jadi sendiri-sendiri. Kayak gitu. Oke, frekuensi berarti adalah N per T. 2 dibagi 0,5. 4 Hz. Ya, ini berarti salah nih. Harusnya adalah 4 Hz. Kita cek lagi ya. Sorry, ini kan 2,5. Sorry. Bukan 2. 2,5 ya. 2,5 dibagi 0,5 berarti 5 Hz. Oke. Yang belum diketahui atau itu V-nya. V-nya berarti lambda dikali F. Lambdanya 40 cm, F-nya 5 berarti 200 cm per second. Oke, sementara ini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.